ke teman-teman dia. Ya. Oke, siap. Share. Oke, selamat malam Om. Kita ini ya lanjut diskusi lah. Weekly ini lagi ISG lagi susah nih. Coba kita lihat ya composite-nya ini. Composite. Tapi harus ini sih kalau composite kita lihat kan ini ya apa namanya nggak minus banget sih. Cuman ya ini ketahan karena apa ya? Bang nggak terlalu turun ya. Iya. Bang kayaknya nggak terlalu turun hari ini. Coba BBRI. Coba iya BBRI malah plus. Yang turun tuh banyak ini ya saham-saham komoditi ya. Iya. Saham-saham kayak ada. Saham-saham PP turun semua. Iya, saham-saham PP, nah ini kan kayak Adaro, saham-saham PP ini kan bobotnya lumayan gede sekarang ke ISG. Jadi dia kalau dia dibanting tuh turun banyak nih kayak brand ya. Kecuali petrol lah terakhir naik. Oh iya PTRO coba kita lihat. Oh iya naik dikit nih PTRO. Soalnya sentimennya lumayan baik nih PTRO. PTRO. Nah, kita bahas yang ini ya, apa namanya itu kayak WiFi. Coba kita bahas saham-saham yang sebelumnya ya. WiFi ini kena nih. Kena di sini sih tadi tuh. Di 2000 udah gua turunin ke 2190 kena juga. Tapi ya udahlah. Agak telat sih WiFi ini sebenarnya, tapi ya nggak masalah sih. WiFi masih bisa dikoleksi, Bang. Tunggu dulu, Om, tunggu dulu. Soalnya kita nunggu diakumulasi lagi di daily. Oh iya. Sebenarnya ini sih Om, apa namanya itu strateginya itu sebenarnya itu ada dua. Kita mau yang apa? Yang cepat keluar atau yang kita mau berani ngehold lama gitu. Tapi ya itu kalau misalkan cepat keluar itu berarti kita kayak misalkan di WiFi ini kalau coba kita buat X berarti kita harus per yang 15 menitnya itu loh. Kalau 15 kayak gini lah, nih 15 menit nih. 15 menitnya ini udah turun terus, ini kan, dan dia udah banyak banget yang akumulasi gitu, dan ini daily-nya dia sorry, ada banyak distribusi, di daily juga udah turun nih ML2-nya dan banyak distribusi. Nah ini sebenarnya tadi tadi pagi harusnya udah keluar, cuman aku pikir kayak bisa ketahan di middle band-nya ini kan ternyata apa namanya itu bisa mantul dari middle band gua kira makanya keturun lagi SL-nya ternyata anjlok lagi ya udahlah gua kira bisa ketahan di atas 2000 apalagi kalau market sekarang itu yang banyak ini ya apa yang lagi downtrend gini memang harus harus dikawal banget sih kalau nggak mau Harus ini apa apa semua? Semuanya ah, harus kita kasih SL, Bang. kalau udah cuan sih kasih SL loh, maksudnya daripada nanti dia balik lagi ke harga beli atau apa malah loss kan, Hmm. gitu sih. Kalau loss merah gimana? Nah Biarin kalau aja. sebenarnya kalau saya gini Om, kalau saya itu saya tanya nih, apakah saya mau ngeholdnya lebih lama? Saya pede nggak? Maksudnya saya pede nggak ngehold lebih lama atau kemudian trade-nya masih bagus nggak weekly-nya itu? Kemudian setelah dia aku lihat misalkan nih kayak apa namanya MPIX lah. MPIX itu kita lihat eh, apakah weekly masih oke nggak? Sebenarnya masih oke tapi nggak oke-oke banget. Maksudnya ini udah mulai 2 minggu ini dia akumulasinya udah turun. Maksudnya dia nggak udah muncul merah lagi gitu kan.
Hmm. Nah, kemudian akan saya tanya nih ke diri gue sendiri nih, apakah saya masih mau? Pertanyaan pertama itu adalah apakah gue pede nih? Maksudnya ketika dia turun-turun lagi ke 68, gue nggak terganggu dengan masih ngeholdnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada penggantinya gitu? Apakah ada penggantinya yang bisa menggantikan saham ini dan potensinya juga masih lebih bagus gitu. Nah, makanya tadi itu di MPIX saya juga keluar. Di MPIX saya juga keluar, saya masukin ke Mina. Karena apa? Karena di Mina saya lihat lebih bagus. Iya, iya. Jadi di MPIX loss, posisi loss, tapi loss kemarin itu kan beli di apa namanya di sini nih 83, kemudian aku beli lagi di 90 gitu. Kemudian aku keluar tadi di 776 malah udah ketika apa namanya ngantri-ngantri di Mina itu udah langsung aku switch aja deh gitu. Hmm. Nah, yang dua itu kalau misalkan aku nggak menemukan apa nama penggantinya, nah biasanya tuh aku masih 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 akan aku sabarin gitu Om. Iya, iya. Biarin aja lah masih maksudnya kayak kayak MPIX ini dia mungkin akan ketahan di 70 lah. Habis itu dia akan kembali dia rebound lagi gitu kan. Tapi seberapa lama kita nggak pernah akan tahu juga gitu. Nah, daripada gua lama-lama di sini, ini pasti akan lama nih karena dia harus apa namanya memutar balik lagi momentumnya ini kan. ML2-nya dia harus putar lagi balik. Nah, itu butuh waktu lama, pengalaman saya butuh waktu lama gitu. Nah, daripada saya kehilangan momentum masuknya di yang lain, ya udah aku langsung switch aja deh. Rugi juga nggak apa-apa lah gitu. Kayak saham data lah ya. Data ini juga udah apa namanya ini ketika dia muncul seperti ini udah nggak kalau saya sendiri udah nggak happy lagi sih Om. Iya. Karena udah apa namanya ketika dia turun itu harusnya yang turun yang bagus itu nggak bukan turun yang distribusi kayak gini. Nah, market itu udah apa namanya ketika turun seperti ini nih aku akan ngambil posisi untuk sell on strength lah. Hmm. Walaupun masih nah itu pertanyaannya itu adalah yang tadi ada dua itu apakah saya masih happy dengan apa namanya ini menghold sebenarnya masih oke sih gitu kan. Tinggal sabar-sabarin aja masih oke gitu, fundamentalnya juga masih oke kok. Terus adakah penggantinya gitu. Nah, ketika ada pengganti lebih baik itu biasanya aku langsung switch. Mending aku top up di Mina. Jadi yang kayak kemarin kita diskusi itu Om. Jadi Ya. walaupun aku nanti masuk di Mina itu melebihi dari yang lain, tapi itu jadi aku apa namanya hitung itu jadi kayak dua saham gitu, dua Bersaham. posisi, Iya. dua posisi kayak gitu. Tadi data kan ARB. Ah, ah. Saya ada ambil, Bang. Karena saya lihat itu banyak yang ambil. Iya, Saya saya juga ngambil di masuk sana. dikit Om. Saya juga masuk. Aku apa Iya. namanya dengan apa namanya tuh gua kira dia akan bisa nggak air close nggak ARB gitu. Tapi Iya. sedikit aja juga sih. Tapi ya, nah itu karena dia ada ownernya yang apa namanya jualan, walaupun yang jualan itu nggak tahu kenapa gitu kan. Nah itu jadi Iya. persepsi nggak bagus gitu loh. Hmm. Cyber itu Ah, ownernya jualan. Cyber ownernya jualan juga. iya cyber juga gitu kan. Cyber makanya juga cyber udahlah keluar aja deh yang ini. Bukan untuk memenuhi kewajiban sampai batas 10%. Ya ada juga gitu, maksudnya sampai sebatas 10%, tapi itu kan sebenarnya nggak harus apa namanya itu yang kayak TPIA itu kan, TPIA Hmm. dibilangnya harusnya, tapi TPIA dia udah bertahun-tahun juga kagak ini apa namanya baru mau sekarang dia ini kan, Iya. mau sekarang dipenuhin gitu loh. Datang nggak ada yang gimana maksudnya itu loh. Nah kayak gitu-gitu. Nah biasanya itu pengalaman saya juga itu owner-owner dari perusahaan itu nggak ngerti market gitu loh.
Iya, iya. Jadi biasanya itu udah langsung jualan aja sama kayak misalkan nggak tahu lah ya, maksudnya nggak ngerti atau mereka ada apa kayak strateginya gitu, tapi strateginya kok aneh gitu. Kayak misalkan owner-owner kayak MTDL itu harusnya bagus, tapi ownernya itu agak gimana gitu. Kemudian yang ini juga mungkin atau kalau yang Samudra, SMDR juga agak-agak aneh ownernya di market ya. Hmm. Nah, itu tuh yang jadi pelaku market itu kita-kita nih nggak happy gitu loh Iya, iya. dengan cara mereka gitu. Makanya ya Eh, kayak data ini. iya, saya mau tanya Bang. Kalau misalnya dia ARB gitu, besoknya itu pasti turun atau bisa enggak? Mostly dia akan turun dulu besok. Akan turun ya. Akan Oke. turun akan turun terus. Mungkin dia akan turun terus nanti ke 900 ini ke 1000. Oh, Heeh. Baru apa banyak banyak. namanya baru dia nanti apa namanya dia berhenti jualan si ownernya terus Hmm. market masuk lagi kalau ada yang mau masuk lagi gitu loh. Kalau dia mau jualan, kenapa tadi dia nggak mau langsung jual banyak aja? Nah, dia biasanya kan jual dikit-dikit. Hmm. Kalau udah turun dijual lagi kan dapatnya lebih sedikit kan? Iya. Nah, kayak gitulah nggak ngerti lah iya apa nama owner-owner perusahaan ini. Iya, iya. Nah, itu sih Om. Tapi umumnya turun ya besok ya. Umumnya turun kalau dia ARB-nya. ARB kan tadi lumayan 80.000 lot ya. Hmm. Banyak juga tuh. Ya, Biasanya lumayan itu yang banyak. pada masih mau keluar itu besok juga masih mau keluar. Ya, ya, ya. Yang memang masih ngantri jual dia Iya. banyak. Hmm. Tapi sudah terlanjur ambil. Ya kan kita ambil dikit aja Om, maksudnya nggak Iya, apa-apa lah gitu. ya udahlah. Iya, Tapi iya. kalau untuk kedepannya kira-kira gimana? Masih bisa di hold nggak? Masih sih, masih bagus sebenarnya. Masih bisa ya. Masih bagus. Kayak ya itu kan teknologi ya. Data sebenarnya infrastruktur ya. Iya, infrastruktur. Ini Infrastruktur. apa namanya? Data center itu infrastruktur Om, utility. Infrastruktur. Oke, oke. Iya, iya. Sama kayak area nih. Area ini juga tadi udah aku ancang-ancang mau keluar nih area nih. Udah mau ancang-ancang keluar. Cuman apa namanya ini besok terakhir lah. Tapi karena dia itu di weekly juga belum ada keluar panah merah, Hmm. eh, ya biarin aja deh gue pikir gitu. Iya, Biarin iya. aja dulu dia ini. Soalnya apa ya? Sebenarnya kan sekarang itu sebenarnya ya ya itulah mungkin yang nggak tahu juga mungkin beberapa juga pemilik apa namanya emiten atau owner-owner atau pelaku market itu harusnya kan diupdate sama market ya. Nah, sebenarnya dengan sekarang itu ada apa namanya FCA, kemudian ada eh, udah lumayan lebih ini ya, apa namanya kalau di FCA ya udah gitu. Terus nanti kan akan disuratin tuh emitennya, ya udah dibalas aja sebenarnya. Nah, terus kalau dia itu ada misalkan misalkan udah 10 hari FCA, ya udah dia udah langsung apa namanya normal lagi gitu sebenarnya. Hmm. Jadi nggak perlu di maintain gimana-gimana gitu ya. Kalau kalau harapan kita dari pelaku market, tapi ya again mereka tuh entah apa ininya nggak ngerti juga gitu kan. Tapi kalau misalkan ini apa namanya, kalau posisi kita memang betul-betul ngikutin iTrade sebenarnya kayak apa namanya itu kayak data ketika dia udah bengkok gini, ini sebenarnya kita udah harus keluar. Terus keluar ya. Udah Ya. harus keluar kalau kita mau cepet ya, maksudnya yang kayak short term gitu. Kecuali kalau kita view-nya itu agak apa namanya agak medium gitu kita bisa ngelihat weekly-nya ini gitu. Sama kayak juga di area juga ketika dia udah bengkok ini berapa hari ini ya satu dua ya dua itu udah keluar gitu. Cuman kita lihat view untuk bisnis data center kan masih potensi gitu.
Ya, jadi kita pakai view-nya yang agak medium gitu kan. Kita lihat weekly gitu. Kayak tadi tuh banyak yang keluar nih. Ini ke apa namanya pasti ketika satu biasanya itu ketika ada satu. Jadi saham itu biasanya itu gitu apa namanya kayak dia bergeraknya berelasi gitu loh. Ketika satu dia apa namanya turun, biasanya tuh teman-temannya dia akan turun gitu. Makanya tadi ketika Yang ketika yang dapat satu ini ya, yang satu kelompok lah, iya satu berarti ya. kelompok gitu. Ya. Karena biasanya kan pembelinya sama. Ketika Hmm. dia nggak dapat di data kemarin dia masuk di area misal. Kemudian ketika data dibanting ya mereka juga aduh khawatir kan. Terus dibanting lagi gitu. Bahas JSPT om, Ah? JSPT. JSPT, coba ya JSPT ya. Jakarta International. Jakarta Setiabudi ini apa ya? Ini properti nggak salah. Iya ya. Nah ini juga, ini udah ini sih. Apa namanya, sell on strength juga nih. Weekly-nya udah turun sih. Kalau weekly turun dengan daily turun, yang mana lebih istilahnya lebih bahaya? Weekly turun, weekly-nya ini kalau udah bengkok gini akan lama banget, Om, berminggu-minggu, butuh berminggu-minggu. Naiknya ya. Iya, Oke. makanya ketika dia udah apa namanya, biasanya normalnya strateginya itu adalah kayak gini, misalkan di area nih, ketika dia bengkok di daily, kita udah keluarin kita punya modal atau kita udah jual setengah. Setengahnya itu kita biarkan dia ngikutin weekly. Nah, ketika weekly-nya itu udah bengkok, harus keluar semua gitu. Karena dia akan butuh berminggu-minggu lagi untuk balikin itu momentum. Dan kita akan kehilangan banyak opportunity di saham lain gitu, Om. Iya, iya. Mm-mm. Sama kayak data nih, data. Nah, dia nih tunggu minggu ini apakah dia bengkok. Ketika dia udah bengkok, udah harusnya keluar. Kalau kita ini ya, apa namanya, yaitu tadi, apakah maksudnya nggak terganggu. Kalau misalkan nggak terganggu dengan dia di situ, ya ya udah hold hold aja gitu. Cuman biasanya kalau misalkan ada opportunity yang lain ya udahlah langsung biasanya aku switch gitu Om. Iya, iya. Biasanya langsung switch. Kayak wifi ini juga kan sorry apa tadi cyber dia dijualin terus sama ininya apa namanya tuh kemarin-kemarin itu harusnya udah keluar nih gitu. Sebenarnya kalau mau pegang lagi masih masih oke. Makanya dia sebenarnya kan nggak mau di bawah 600 ya. Itu kan ada hijau tuh, Bang. Mm-mm. Ini kalau kita lihat ininya, weekly-nya kan Oh, weekly-nya masih masih akumulasi kan. iya, iya. Sebenarnya masih bisa hold, masih bisa hold. Cuman kalau saya sendiri tuh udah nggak suka lagi lihat pergerakannya gini loh. Iya, iya. Ya udah dan dia udah turun gini ya udahlah ambil. Kalau sudah turun begitu, persentase dia akan turun tuh kira-kira berapa banyak? Udah kalau udah turun seperti ini dia sebenarnya tinggal nunggu. Apalagi kalau udah 2 minggu dia udah keluar garis merah gini, udah 50-50 om. Udah 50-50 ya. Udah 50-50. Makanya ketika dan Muslim akan lama lagi dia nunggu-nunggu gitu. Tapi kan di hourly-nya kan dia ujung-ujungnya kan banyak yang Iya, akumulasi. ada akumulasi, iya. Nah, ini ya apa namanya ya bisa aja gitu. Nah, itu tadi kalau misalkan masih pegang ya masih oke karena kita ngelihat masih banyak akumulasi. Weekly juga masih akumulasi kan. Iya, iya. Cuman kita ngelihatnya itu adalah opportunity gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya sebenarnya kalau kemarin dulu kan kita Rekom Cyber itu kan di 440 di sini. Hmm. Ya udah sebenarnya kalau
masih mau pegang, paling enggak 50% keluar dulu ketika daily-nya seperti ini, udah bengkok, udah distribusi kayak gini. Ya. Biar selebihnya kalau misalkan nanti ditarik lagi ke atas, ya kita masih masih ada barang dan kemungkinan juga itu masih ada yang gue bilang tadi 50-50 karena weekly-nya masih bagus. Ya. Momentumnya juga masih ke atas nih, gitu. Nah, sebenarnya kalau mau cepat yang exit itu biasanya paling bagus itu kalau misalkan kita itu dananya kecil itu paling bagus memang apa namanya apalagi kalau IHSG sekarang itu apa ya lagi downtrend ya. Hmm. Itu paling bagus itu memang kita kawal time frame kecilnya kayak misalkan MLX-nya itulah X-nya. Misalkan di WiFi ya. Hmm. X WiFi. Nah, ketika dia udah di 1 menitnya itu udah berbalik semua gitu, ini udah berbalik semua nih. Ininya apa namanya EMA-nya ini udah berbalik semua kan. Harusnya kan 5 apa namanya 200, 100, 50, 50 kan di atas. Hmm. Nah, ini udah berbalik semua nih kan. Dan kalau kita lihat dia ML1 WiFi, kalau mau cepat keluar itu per 15 menit gitu. Nah, ini nggak kelihatan lagi. Dia harusnya udah dari kapan ini? Udah di bawah-bawah sini lagi. Kalau mau cepat ya. Jadi dia per jam itu kita monitor gitu loh. Hmm. Per jam itu kita monitor, kita pakai X. Kayak tadi saya monitor Mina itu per jam. Per jam saya monitor, saya pakai X Mina gitu. Nah, ketika dia 15 sebenarnya itu nggak pakai X juga bisa sih, pakai MLX Mina juga nggak apa-apa. Karena saya ngelihatnya itu yang 15 menitnya ini. Nah, ketika tadi itu dia di apa namanya itu kan sempat naik nih, sempat naik lumayan itu kan apa sempat arah ya di sesi pertama kan. Ya. Gue langsung arah kemudian berani aku ngambil itu dan ngantri ketika dia bengkok kayak gini dan dia ada retrace lagi apa namanya longsor arahnya aku lihat yang 15 menitnya itu dia ini apa yang distribusi itu kecil banget gitu bahkan saking kecilnya itu di hourly-nya itu nggak kelihatan dia nggak muncul malah kan karena saking kecilnya di 15 menitnya ini ya itu makanya jadi pede gitu ya udah ngantri deh gitu. Nah, kalau misalkan Mina, kapan saya mau keluar Mina nanti ketika dia 15 menitnya ini, EMA-nya ini udah berbalik. Maksudnya berbalik gimana, Bang? Berbalik kan urutannya 50 dari atas nih, 50, 100, 200. Hmm. Nah, udah berbalik Om. Jadi 200, 150 gitu. Oh. Nah, artinya dia udah rata-rata pergerakannya itu udah jarang naiknya, udah dominan turunnya gitu dia. Udah atau yang ketika udah berbalik ini posisinya itu yang 15 menitnya langsung di situ udah keluar dikit lah gitu. Yang aku beli di atas yang tadi 250 aku belinya itu keluar duluan gitu. Yang masuk berbalik itu misalnya EMA yang 20 itu Nih, posisi di atas ya? ini loh. Ini kan masih normal nih 50, 100, 200. Iya. Berbalik itu berarti berbalik urutannya yang di atas jadi 200. Oh, 200, 100, 150 gitu 50. ya. Ah, Oke. paling gampang itu. Jadi untuk time frame kecilnya ya Hmm. 15 menit. Berarti kalau dia balik itu berarti posisi menurun lah kurang lebih ya Iya, gitu udah ya. menurun itu pasti. Iya, iya. Dan kalau kita lihat dia udah banyak distribusi dia pasti ML3-nya itu udah banyak yang merah-merah. Hmm. Iya, iya. Kalau misalnya dia arah Ah, seperti kita bilang ini. ah. Nah, besok itu seharusnya itu naik ya Iya naik, atau gimana? open gap, gap atas. Dia pasti naik dulu. Naik dulu ya. Iya, Hmm. Oke.
Biasanya kadang arahnya bisa beberapa kali ya. Kalau yang apalagi yang baru IPO ya. Kalau yang IPO tergantung juga Om, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tergantung Hmm. dia itu kalau misalkan kayak apa namanya main, nah kayak saham main itu saya juga mau kejar sampai arah kelima. Kita gimana bisa dapat ya? Saya masukin juga nggak dapat Nggak dapat. dapat. Iya Om, saya juga nggak dapat, belum dapat. Karena dia nggak ada yang jual kan. Kita yang Iya. beli yang nggak ada barang dia kan. Hmm. Ya, mungkin dia biasanya pengalaman saya itu ketika dia udah beggar sekali, artinya dia Hmm. kenaikan udah 100%, biasanya bandarnya itu udah ada yang mau jualan, dia save apa namanya ngambil profit dulu. Nah, di situ baru udah banyak yang mau jual. Jadi hitunganku berarti kalau dia itu IPO-nya di 216, berarti ketika harganya itu 400 216 kali 2 432 ya. Nah, 432 di- udah langsung Baru ambil aja di situ besok. nggak saya posisi begitu diturunin pula. Nah, itu udah resiko kita, Om. Itu udah resiko Iya. eh, coba nih sih kita hitungnya 125. Nah, besok itu ARA itu udah mau 100% dia kan. Hmm. Nah, kemungkinan besok itu udah banyak yang jual-jualan tuh. Jadi udah siapin modal dulu, beli di ARA, kemudian kalau dia dibanting-banting nanti, baru langsung kita monitor per jam kayak gini Om. Ketika dia itu turun-turun-turun itu distribusi nggak banyak bar-bar merah nggak di 15 menitnya gitu. Nah, ketika dia turun-turun itu, misalkan retrace gitu ya, kan naik turun ya harganya. Hmm. Misalkan nih besok saham Mine main, misalkan dia 420 ARA nih pagi-pagi nih, kita sempat antri lah di ARA gitu kan. Kemudian jam Hmm. 11 dia longsor. Jam 11 dia longsor-longsor sampai 400, mungkin ke 300 ke 380 gitu ya. Nah, situ kita lihat tuh ketika dia apa namanya turun-turun gitu pasti banyak yang panik kan. Iya, iya, iya. Nah, mungkin yang udah pegang barang eh, bandar-bandar yang udah pegang barang itu dia udah dong gue keluar dulu deh gitu kan. Biasanya kan psikologinya gitu. Nah, kita lihat nih 15 menitnya itu kita lihat apakah banyak bar merah gitu. Banyak bar merah yang kayak kayak gini lah, kayak yang kursor saya nih, banyak bar merah Iya, iya. gitu. Nah, kalau banyak bar merah, kita ini dulu apa namanya cabut dulu nih ini ya antrian. Atau apa namanya kalau udah sempat antri jangan langsung masuk lagi gitu. Tapi Hmm. kalau dia itu ketika dia dibanting-banting gitu misalkan sampai 400, kemudian 402, 410, kemudian kita lihat tuh di situ-situ aja gitu kan. Pas kita lihat apa namanya bar time frame 15 menitnya kayak gini hanya sedikit yang merah, nah itu kita langsung masuk tuh Hmm. gitu. Gitu apa namanya dan biasanya kalau kita mau memang biasanya itu kalau saya mau masuk ke apa namanya ada lumayan megang cash dan saham yang dipegang itu udah dikit kayak misalkan 5 tapi batasnya 10 gitu kan. Hmm. Biasanya saya monitor itu per jam. Saya liatin nih, misalkan nih apa namanya, saya mau beli apa kayak besok nih berarti saya akan liatin saham mini per jam. Aku mau ngeliatin saya mau masuk gitu. Kayak gitu. Itu Iya. apa namanya kayak strategi atau taktik-taktik lah gitu. Coba ini di kolom komentar saham Doh ya. Coba kita lihat saham Doh. Saham Doh. Nah ini saham Doh ini udah sell on strength nih. Sell on strength. Kenapa sell on strength? Sebenarnya kalau mau pegang juga nggak masalah. Tapi lihat nih weekly-nya masih ada kemungkinan
ini ya, weekly-nya masih rebound ke atas dan dia juga ada newsnya lumayan bagus, Newsnya apa? yang dia apa ngembangin AI untuk advertising itu loh. Tapi ketika apa namanya dia udah turun gini ya kita keluar gitu. Oh. Dan dia 15 menitnya kan udah berbalik nih Om. Hmm. Dan udah banyak yang distribusi gini gitu. Kalau saya sih keluar. Kalau Dan saya masih ada pegang nih. hmm, Besok keluar aja ya. kalau saya sih keluar. Paling nggak keluar Keluar ya. setengah dulu. Iya, iya. Mm. Udah berbalik kayak gini gitu. Karena akan lama nih, akan lama. Ya. Apalagi besok juga mau ada penggantinya saham main gitu. Ya udah, Hmm. nggak perlu mikir panjang-panjang lagi, ganti aja deh. Gitu. Mina bagus nggak, Bang? Masih bagus kan Mino tadi? Mina. Iya. Bagus ya. Ini masih apa Bukan, semua. oh bukan Mina. Satu lagi itu apa? Mina, ya. Coba ini Ya. Imas di kolom komentar dari Om Eko nih. Imas ini eh, masih oke sih Om kalau mau hold ya. Masih oke sih. Sabar-sabarin aja ini mah. Cuman kemarin itu memang apa namanya karena ya biasalah market ya, nggak mungkin harus apa namanya tuh nggak semua terjadi sesuai keinginan kita gitu kan. Nah itu makanya apa namanya dibagi-bagi amunisi dan diversifikasi itu gitu ini. Cuman perhatikan nih kalau Imas ini sebenarnya kita udah tahu nih karena dia masih downtrend. Kenapa downtrend? Lihat nih. Weekly-nya juga Bollingernya masih ke bawah. Jadi sebenarnya dari sini kita udah paham bahwa Imas ini dia masih membutuhkan banyak banyak pelaku pasar atau bandar yang harus akumulasi membalikkan keadaannya nih. Jadi sebenarnya kalau Imas ini masih downtrend dan kalau ada posisi keluar keluar aja dulu nih. Keluar aja dulu. Kecuali kalau apa ya? eh dia itu ini apa namanya ada sentimen. Cuma sentimennya kemarin itu udah sentimen lama sih gitu. Dan ini kan udah downturn nih, lihat aja EMA-nya nih. Dan Udah Bollinger terbalik. di weekly. Harusnya kan 200 dari bawah nih, 200 Hmm. 150 kan. Dan ini kan masih Hmm. masih di atas 200-nya. Masih downturn sebenarnya. Cari posisi ini aja Om Eko. Kalau ada posisi keluar, cuman kemarin masuk di berapa nih Om Eko nih? Masuk di berapa Om Eko? Di 980 ya, kalau nggak salah. Oh 980 waktu kemarin arah itu ya? Baru-baru masuk. Kemarin, pas udah mulai merah tuh dia. Nah ini aja sekarang 800 930. 930 ya sekarang ya. Oh iya baru Hmm. masuk. Baru masuk tuh berarti. Iya, baru nyicil dikit-dikit Om. Oh. Saya saya punya 1031. Sebenarnya kalau mau disabarin sih masih oke. Weekly-nya juga masih oke. Kalau mau sabar ya. Butuh kesabaran sih kadang. Nggak bisa Iya. langsung tip ini. Tapi kalau kalau Omeko ini apa namanya baru masuk di 930, besok mungkin dia naik nih. Langsung jual aja lah dulu. Kalau baru mau masuk. Terus Elite ya.
MJS. MJS dulu ya. MJS tuh masih nih, masih bagus. Nah, lebih bagus MJS malah dari Mas. MJS masih ini nih, masih bagus dia. Masih masih apa? Masih akumulasi, kemudian ML-nya, ML2-nya juga masih ini apa? Masih ke atas, masih ngaceng nih. Masih oke dong. MJS masih oke. Cuman dia ininya ya, apa namanya, weekly-nya ini masih masih downtrend. Jadi hati-hati aja kawal ini aja, kawal time frame kecilnya nih, MJS. Jangan sampai nanti berbalik arah lagi. Kalau MJS Elite, nah Elite ini juga udah dari kemarin itu diturunin lagi ya. Nah ini yang gue bilang itu kalau misalkan dia udah bengkok, sebenarnya kita kalau dari apa namanya, dari iTrade sebenarnya kita udah harus keluar paling nggak 50% gitu dari Elite ini di sini. Tapi kalau masih mau pegang, ya pegang aja. Weekly juga masih bagus, sabarin aja gitu. Market nanti bagus, dia kan kembali balik lagi bagus. Cuman kalau di apa namanya, kalau mau masuk lagi, dia yang daily ML2-nya ini dia harus ke atas lagi baru bagus dia. Sama juga yang Tunggu terjadi di Smil. tunggu bengkok ya. Tunggu bengkok ke atas om. Nah kayak Smil ini, nah ketika dia di Smil, ini yang contoh yang bagus nih Smil. Ketika dia di retrace kayak gitu, dia yang apa namanya, dikit banget gitu ininya, apa namanya, yang distribusi. Nah dan ini kembali lagi ke atas kan. Nah ini bagus lagi nih, Smil nih. Kalau dia merah, setiap kali merah, ini kan udah, jadi kita nunggu modelnya kayak gini om. Lihat nih ML2-nya. ML2-nya mulai bengkok lagi ke atas nih. Hmm. Ya, baru kita baru mau masuk lagi. Baru apa namanya itu confirm kalau dia akan kembali lagi naik gitu. Dan dia udah akum lagi gitu kan. Dan selama dia retrace itu di time frame 15 menitnya ini dia nggak berbalik, nggak apa namanya, posisi EMA-nya ini nggak terbalik kayak tadi. Nah, biasanya tuh kita kontrol, gue masih pegang nggak saham ini ya gitu, biasanya tuh dari time frame 15 menitnya ini nih, yang saya bilang tadi om. Kapan sih gue keluar semil? Ya ketika di ini udah terbalik. Kapan gue masuk lagi nambah semil? Nah, ketika dia ML2 di daily, kembali dia, momentumnya dia mau ke atas lagi seperti ini. Gitu. Berarti pas kita masuk kita lihat daily ya. Iya, daily, betul Dia om. bengkok naik ya. Iya, Oke. betul om. Ya, yang ML3-nya gitu kan, ML3-nya Oh, akumulasi berhijau gitu. Kemudian ML2-nya dia naik lagi ke atas gitu. Berarti gua masuk lagi. Kalau sebelumnya masuk kayak dulu itu kan di 190-an nih kita rekom smil. Mau masuk lagi, mau nambah lagi, nah baru ini nih udah confirm lagi masuk smil lagi gitu. Jadi bisa nganggap smil itu jadi dua posisi, dua dua saham gitu. iya. Kalau tiga boleh nggak, Bang? Bisa om, Kalau ikutin aja terus. kalau bagus ya. Kalau bagus, jadi bisa sampai 100% model model aku pernah gitu. Hmm. Jadi di Mina juga mungkin akan seperti itu. Misal selama dia masih bagus dan selama dia apa namanya, jadi aku ngitungnya itu adalah satu posisi, dua posisi, anggap Hmm. kayak satu saham, dua saham. Hmm. Gitu. Jadi bisa sampai modal kita 100%-nya itu di satu saham, tapi dia memang bertahap. Dulu Iya, iya. waktu saya di Tepas itu kan dari 200 sampai ke 3.000 kita rekom itu Om. Oh. Sampai akhirnya itu 75% modal saya itu semua di Tepas. Hmm. Sampai dia naik ke 8.000. Dari kita rekom 200, 300, 500, 1.000.
sampai ke 3.000 terakhir kita calling, itu baru dia sampai semua di situ, sampai semua dari saham lain itu saya jual masuk ke situ. Karena modelnya kayak gini, kayak model Smil inilah, yang dia posisi saya kemarin misalkan nih, Smil dulu misalkan nih kemarin udah masuk di 100, katakanlah 200 gitu kan. Hmm. Nah, itu kan belum keluar. Kenapa sih belum keluar yang posisi satu? Ya karena time frame 15 menitnya ini belum terbalik nih posisi EMA-nya. Gitu kan. Berarti saya Eh, posisi pertama itu saya belum keluar, tapi ini udah mau kembali lagi, mau naik lagi. Berarti itu saya anggap posisi kedua. Jadi saham kedua. Jadi misalkan nih Smil 1, Smil 2 gitu. Iya, iya, iya. Nah, nanti dia naik terus sampai ke 500 misalkan. Di 500 dia stop lagi kayak gini. Kemudian dia retrace, kemudian dia balik lagi naik. Berarti masuk lagi gua Smil 3 Hmm. gitu. Hmm. Sampai nanti dia terus gue ikutin gitu kan. Kalau dia masih naik terus sampai 1000 2000, ya udah Hmm. jadi banyak 91 sampai 95 kali gitu. Iya, iya. Tapi bisa nggak Om kalau asumsinya kayak gitu kita amanin cuannya dulu? Apa? Kalau asumsinya kayak gitu, misalkan marketnya sesuai dengan keinginan kita gitu ya, berjalan Hmm. dengan baik, bisa nggak cuannya kita amanin dulu di saat lagi retrace? Itu kan butuh waktu lama ya kalau misalkan kenaikannya tinggi, bisa Iya, seminggu ataupun 2 minggu. Kita amanin cuan dulu gitu Om. Terus baru masuk lagi pas sudah muncul apa ML2-nya mau ngacang ke atas gitu. bisa, bisa. Bisa kok itu tergantung ini aja, apa tergantung jadi kayak misalkan ngamanin profit dulu nih gitu kan. Ya bisa aja sih. Ya betul. Terus apa nih saham MJS? Kalau Inen gimana, Bang? Ini Jual aja. apa? Inen, Inen. Coba kita lihat ya. Inet ini juga gara-gara ada yang nanya, bentar nunggu Inet ya. Ada yang nanya nih, Om Yudi, item-nya main kok nggak belum keluar ya? Sebenarnya ini Om Yudi, karena belum ada transaksi tuh, coba ML1 Mine itu udah keluar itu. MLX-nya memang belum keluar karena belum ada transaksi dia. Coba kita lihat nih ya, ML1 ML1 Mine. Nah, udah keluar kan Mine? Sorry, belum keluar juga ya. Mungkin ya itu karena nggak belum ada transaksi nih. Biasanya gitu. Tunggu aja besok Om. Inet, nah Inet nih. Inet juga posisinya sama nih Om. Lepas. Kalau apa namanya itu, kalau mau hold masih oke. Kenapa? Karena weekly-nya ini masih belum bengkok nih, gitu. Kalau masih ini ya, Yang dimaksud bengkok gimana? Weekly-nya kan sudah ada sedikit melengkung ke bawah. baru Masih mau, oke. belum belum bengkok yang kayak daily ini loh. Iya. Baru Jadi mau kan, di minggu ini. ya. Jadi apa masih bisa ditahan lah gitu. Cuman ya Oke. sebenarnya kemarin itu ketika dia bengkok kita udah keluar setengah dulu kan. Iya, iya. Kalau belum keluar ya udah ya sabarin dulu deh ini. Kalau seperti gini, Bang, kita pegang gitu. Kita perlu kasih SL nggak? Bisa aja. Cuman kan ini FCA ya. Ah, Jadi nggak ada apa namanya nih. Agak susah kasih SL-nya nih karena dia nggak ada apa namanya nggak ada bid ordernya. oh. Cuman ini kalau mau udah kalau mau keluar juga dia udah mau di area demand-nya nih Om. Hmm. Area demand-nya di area 100 berapa nih? 112 ini 110 gitu. Di hold aja dulu nggak apa-apa Om. Di hold ya. Baik. Data. Oh ini ya, tadi ya yang telat ya. Tadi di awal kita udah banyak bahas data tadi Om Eko.
Om Eka, data. Tadi kita bahas Om data itu coba kita bahas lagi ya data ya. Tadi juga saya masuk juga di ARB dikit gitu. Cuman ya spekulasi sih itu karena sebenarnya momentumnya juga turun nih. Tapi Hmm. kalau masih mau hold ya silakan hold karena belum bengkok banget nih ininya, belum apa namanya itu. Bisa jadi dia nanti sampai ke 1.000 kemudian dia mantul lagi bisa jadi. Sabarin aja lah sebenarnya. Atau kalau besok dia tiba-tiba dia langsung naik banyak lagi ya kalau kalau mau jual dulu yang itu silakan aja sih karena daily-nya itu dia udah momentumnya udah ditarik terus ke bawah nih menurun nih. Hmm. Dan yang tadi itu kenapa kan ada newsnya tuh kalau si ownernya itu jualan barang, entahlah apa tujuan dia jualan, tapi itu membuat persepsi pasar itu jadi nggak bagus gitu. Orang udah jadi malas megangnya. Iya, iya. Walaupun dia jual sedikit atau mau jual berapapun itu udah market tuh kan market itu kan bereaksinya itu kan kadang over gitu ya. Ya tapi itulah market gitu. Karena market itu selalu dia membandingkan ke opportunity. Jadi ya udah daripada gua di sini dijual-jualin gitu, mending gue yang lain dah gitu kan. Market akan selalu seperti itu. Om, kalau DMMX harusnya bagus ya, nggak? Kalau kita lihat MLX-nya ya, Om ya. DMMX masih oke sih, cuman ini kayaknya ini weekly masih bagus, Om. Cuman kayak dia ini ya, apa namanya di pelan-pelanin ya. Masih bagus Om ini. Takut di ini lagi mungkin mereka ini bandarnya disemprot bursa lagi. Tapi sebenarnya ini gue nggak tahu ya bandar-bandar ini harusnya mereka itu udah nggak kayak dulu lagi nih setelah ada FCA itu. Jadi setelah FCA dia akan memang dia kalau dia naik banyak akan ada disuratin gitu kan, ada surat dari bursa. Tapi begitu kita dibalas sama si emitennya itu, dia akan masuk ke on system lagi. Jadi sistemnya itu ketika dia FCA itu kayak misalkan 10 hari atau 12 hari, 14 hari, ketika dia dan udah dibalas sama si emitennya, dia akan kembali lagi diperdagangkan reguler gitu. Jadi udah nggak kayak dulu lagi sih. Terlalu apa namanya? Kalau dulu kan disuspend, nggak ada FCA, terus biasanya dimintain duit gitu kan. Kalau dulu tuh. Sekarang katanya udah nggak semenjak ada FCA itu. Makanya kayak apa namanya siapa namanya itu di CAI itu dia lanjut terus naik terus tuh kayak gitu. Dan si ininya nggak jualan dia kan apa namanya walaupun dikit yang beredarnya tuh masih dikit om ini di CAI. Tapi ownernya nggak pernah jualan dia. Nah itu jadi bagus gitu. Begitu dia jualan itu udah market udah males sih kayak gitu. Masih bagus om kalau DMMX. Cuman ditahan sama bandarnya nih. Dia nggak mau itu. Dan ini juga udah nggak ada apa namanya simply technical sih ini. Nggak keluar di sentimen apa-apa. Apalagi WiFi ini yang Om Yudi telah tadi ya WiFi juga kita bilang udah jual WiFi kena SL. Nah WiFi ini juga sebenarnya nunggu ini ya kalau misalkan kita ngikutin dari rulesnya dari ini kita apa namanya iTrade itu sebenarnya ketika dia udah bengkok daily kayak gini kita udah keluar minimal 50%. Baru 50%-nya itu ketika weekly-nya itu ML2-nya ini dia mulai bengkok lagi gitu. Cuman apa namanya karena kalau saya sendiri itu apa namanya harapannya kemarin itu dia bisa mantul di middle band-nya ini nih, middle band-nya daily ternyata malah longsor gitu kan. Dan udah aku turunin malah gitu. Ternyata dia longsor lagi ya udahlah. Nanti ambil lagi ketika dia udah apa ML2-nya dia bengkok lagi ke atas, artinya momentumnya terjadi lagi gitu. Baru masuk lagi nggak apa-apa.
karena ada ini sih, jadi sebenarnya itu ada pengganti yang bagus gitu loh. Jadi kayak Mina dan Main ini, makanya ya udahlah, gue ambil yang lebih bagus deh. Kayak gitu, Com. Gitu. Tadi yang ini ya, apa namanya, yang baru baru join nih. Mine itu mungkin besok itu kan dia arahnya itu udah di 420. Itu udah beggar, udah mau hampir beggar lah. Biasanya itu kalau sudah beggar itu ada bandar yang mau keluar tuh pasti. Nah, jadi besok itu kita lihat tuh ininya. Besok juga saya mau kawal juga, mau masuk juga nih. Jadi ketika dia apa, misalkan nih besok itu dia arah kan, arah misalkan sempat arah lah, kemudian kita antri di arah gitu, arah ketiga masih oke gitu kan, kemudian kita antri di arah 420, kemudian dia jam 11 itu dia longsor gitu kan, longsor sampai ke 400, 398, 390 gitu. Nah kita lihat tuh time frame 15 menitnya nanti, kalau di time frame 15 menitnya itu dia nggak terlalu banyak yang apa namanya, kayak Mina tadi, nggak banyak bar-bar merah kayak gini nih, kayak WiFi ini kan banyak banget nih bar merah nih, ketika dia turun gitu berarti semua udah pada mau keluar gitu. Sama juga tadi kenapa di saham Mina itu tadi aku bilang kenapa sih masih berani masuk di time di 250 di atas banget gitu kan. Karena ketika dia retrace udah arah kemudian longsor, ketika dia longsor itu nggak banyak yang keluar kayak gini. Nah, besok juga Mine gitu main. Ketika dia misalkan arah besok, kemudian jam 11 misalkan dia longsor, dan ketika dia longsor itu nggak terlalu banyak yang eh, distribusi, di time 15 menitnya ya udah masuk gitu. Sambil juga cari yang apa, saham lain gitu. Sambil tetap kawal Mina. Mina ini lumayan ini sih, lumayan potensi aku lihat Mina ini. Potensinya itu adalah dia kan dibeli Hapsoro tuh. Nggak tahu mau digunain apa lagi sama dia ya. Dan bisa jadi dia balik lagi ke seperti dulu gitu. Yang lihat nih, dia sempat di 1000, 2000 gitu kan. Tapi nggak tahu lah ya, kita harus tetap kawal. Tapi potensinya dibalik lagi ke sana kan ya ada aja gitu. Itu sih. Dan dia ketika dia dibanting-banting gini nggak ada yang keluar, itu tuh yang jadi kayak apa, pertanda lah gitu, orang masih pada ngehold. Sama kayak WiFi waktu dia baru diangkat di sini kan, dari misalkan dari kemarin itu 400 sampai ke 1000, longsor dari di 1500 belum banyak yang keluar gitu kan. Itu pertanda tuh berarti market tuh masih masih pegang semua, belum ada yang mau keluar gitu. Ya itu sih. Ya bisa jadi dia kayak WiFi ini dia lanjut terus gitu karena nggak ada yang jualan banyak gitu. Dan ketika kita lihat dia di ininya apa, baru apa namanya, rapi lah dia naiknya gitu. Gitu sih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau saham-saham seperti PTRO gitu, Bang. Kalau kita kan kadang-kadang dia melonjak, naik, turun gitu. Eh, Kita kan kalau kita lihat dia punya e-trade itu kadang-kadang kan istilahnya terlambat gitu. Seperti tadi, tiba-tiba melonjak ke atas. Iya, kalau misalkan kita nggak harus terlalu harus ngeliatin bid offer sih Om. Kalau bid offer itu kan bisa jadi dia langsung melonjak melonjak gitu kan. Nah, Kita ngelihatnya melonjak, itu misalkan dia tiba-tiba itu longsor, kemudian dia dibawa naik lagi gitu kan. iya. Ya ada aja sih kayak gitu yang namanya market ya. Nah kita ngelihat ini aja apa namanya itu, data dari iTrade-nya ini banyak yang distribusi nggak, di mana gimana posisinya gitu.
Soalnya kan di boosting terus tuh dia ininya newsnya. Iya, iya. Jadi banyak orang juga yang masih FOMO-FOMO gitu, ya udah dia langsung langsung hajar, langsung beli. Tapi ini kan banyak yang distribusi juga nih. Dan weekly-nya udah mulai bengkok gitu. Yang Yang weekly-nya kan. Artinya dia apa namanya? Dia baru ya bisa jadi nanti misalkan dia langsung naik lagi ya tergantung sentimennya, tergantung marketnya. Oke, kita lihat selalu kita kawal aja kalau misalkan punya barang gitu. Tapi kalau belum punya barang ya ya udah liatin aja lagi kayak gitu sih Om. MPix. Oh tadi MPix juga tadi udah kita bahas loh Om Yudi. Om Yudi tahu tadi ya MPix. MPix itu gini, dia udah bengkok ya. Kalau saya sendiri udah keluar MPix tadi Om, cut loss. Kenapa cut loss? Karena dia weekly-nya sebenarnya weekly masih oke lah, maksudnya ML-nya masih ML2-nya nih, ML2-nya itu masih ke atas gitu. Kemudian dia apa namanya mungkin sampai ke 70, cuman dia mungkin akan lama gitu. Dan karena ada opportunity yang lain yang lebih bagus dan ada Mina tadi dan besok juga mau masuk main, ya udahlah gue cut loss aja deh. Ambil yang lebih bagus deh, gue mikirnya gitu sih Om. Jadi kalau kita di market itu kita ke opportunity ya. Kalau warannya juga masih bisa, sama sih warannya juga kan. Coba ya, MLX, MPix. Ya warannya juga masih masih oke-oke aja. Warannya malah lebih bagus marah daripada induknya. Nih, weekly-nya masih bagus nih. Cuman ya itu. Kalau saya strateginya itu begitu ada yang lebih bagus gitu kan, aku ganti gitu. Kayak Smil juga tadi mau masuk lagi karena dia udah mau masuk gelombang kedua, maksudnya mau masuk kedua kali lagi kan. Mana tadi Smil ya? Ini Smil yang ini dia mau kembali cycle kedua lah istilahnya itu. Ketika dia retrace berapa hari, bisa berapa hari? 2 minggu malah retrace-nya. Kemudian dia mau lanjut naik lagi gitu kan. ML2-nya ini mau naik lagi, masuk lagi nih gitu. Jadi sembil satu itu belum di TP atau udah masuk lagi sembil dua, jadi kayak hitung dua saham dia. Jadi ketika ada yang lebih bagus, biasanya itu yang jelek tuh saya keluar daripada saya lama-lama gitu. Ada lagi nggak? Itu ya, udah mau 1 jam gua, udah cepet banget. Area juga tadi udah kita bahas Om. Telat nih Om Yudi nih. Area juga gitu. Area ini hati-hati nih, area itu sebenarnya masih bagus weekly. Cuman dia kena sentimen karena dia satu sektor sama data ARB. Kan sempat mau ARB juga tadi nih. Udah sempat ke berapa nih? 390, 394. Nah, dan perhatikan nih 15 menitnya ini udah berbalik, udah mulai EMA-nya udah kebalik nih. Harusnya kan dia 200 150. Nah, EMA-nya udah harusnya 50 di atas. Ini udah 100 di atas. Nah, besok kalau dia nggak kembali lagi bagus ini udah keluar dulu deh. Gitu. Tapi kalau mau hold ya masih oke. Kenapa kita bilang masih oke ya? Karena weekly-nya juga masih ini masih akumulasi, kemudian ML2-nya juga masih ke atas gitu. Masih oke yang area. Oke, gitu ya. Udah mau jam 8. Nanti kita bisa lanjut lagi diskusi di grup ya. Thank you Om ya. Gitu dulu ya untuk webinar diskusi kita malam ini ya, weekly ini ya. Kalau misalkan teman-teman juga ada mau ini lanjut aja nanti di grup kita ini kok. Oke Mia, thank you ya. Ya, thank you, thank you. Selamat malam. Terima kasih, Om.
Thank you. Jelas lagi.